Halo semuanya, di video kali ini aku akan share strategi trading forex yang biasa aku pakai. Nah, kalau semisal kalian lihat di TikTok atau mungkin di media sosial lainnya ya, aku sering banget buat yang namanya strategi trading yang cukup simple. Strategi yang gua gunakan itu adalah supply and demand. Kenapa gua pakai supply and demand? Karena jelas banget ya, struktur market itu terbentuk karena supply and demand. Kalau semisal kita lihat ya secara historical dengan supply and demand, kita tahu bahwasanya harga itu memiliki akurasi yang tinggi ketika kita menggunakan supply and demand. Kalau semisal kita udah mengetahui hal tersebut, kenapa kita menggunakan strategi yang lain atau mungkin menggunakan bahasa teknikal yang lain, dengan dimana kalau semisal kita cek ya dalam puluhan tahun belakangan itu sangat-sangat memiliki probabilitas yang tinggi banget. Nah, di sini aku running 1.600 US dollar di gold dengan menggunakan supply and demand. Kalian nggak perlu khawatir, kita akan bongkar rahasianya area-area mana yang sering gua pakai untuk trading forex. Kita bisa lihat ya, di sini aku udah buy di gold atau di SAUUSD itu di price 2655 ya. Kalau semisal kita lihat ya, di sini dia running sekitar 50 sampai 60 pips, teman-teman. Nah, area ini kalau semisal kita cek di time frame M5 yang dimana area tersebut ketika respect dia sangat fluktuatif banget, yang membuat harga gold itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hanya dalam waktu 10 menit doang itu kita bisa secure sampai 60 pips, teman-teman. Oke, jadi di sini kalian bisa lihat ya, ini akun real dan ini historical trading gua, yang dimana gua sebelumnya trading profit 1000 US dollar dan sekarang itu udah running lagi sekitar 1200 US dollar, teman-teman. Nah, kita langsung masuk di chartnya. Di sini price daripada gold itu berada di angka 2622, teman-teman. 2622. Terus kita akan coba kecilin time frame ya, biar kita bisa tahu ya pergerakan mana yang biasa aku pakai untuk trading. Nah, area yang gua pakai itu skemanya seperti ini, teman-teman. Ya, contoh kita tahu bahwasanya market structure itu cuman 3. Uptrend, downtrend, dan sideways. Ya, cuman 3 doang, teman-teman. Nah, yang aku pakai di sini adalah dimana kita tahu bahwasannya harga itu mengalami yang namanya kenaikan, terus tiba-tiba dia mengalami reversal atau titik pembalikan arah yang cukup signifikan seperti ini. Nah, kita tahu bahwasannya area ini biasa orang melihatnya sebagai resisten doang. Tapi kalau semisal kita melihat ya tentang supply and demand, supply sendiri adalah banyaknya penawaran, sedangkan demand adalah banyaknya permintaan. Jadi sehingga dengan adanya banyaknya permintaan itu di mana membuat harga itu mengalami kenaikan atau reversal yang cukup signifikan. Ya, jadi kita tahu tentang hal tersebut. Nah, jadi konsep supply and demand di sini adalah area yang dimana harga membuat reversal yang cukup signifikan, seperti skema yang gua taruh di dalam chart ini. Atau kalau semisal dia reversal dari bearish ke bullish, ya skemanya seperti ini. Dia koreksi utama, langsung dia melakukan reversal yang cukup signifikan seperti ini. Nah, area ini kita sebut sebagai demand. Jadi area supply and demand itu bukan area yang cuman hanya reversal kecil-kecil itu doang. Tapi area supply and demand yang bagus untuk kalian entry adalah area yang dimana membuat reversal yang begitu kuat, teman-teman ya. Jadi sama halnya yang aku ambil di area 2655. Nah, di area 2655 kalau semisal kita lihat di time frame H4 ya, teman-teman. H4 di sini dia membentuk yang namanya struktur bullish ya. Membuat yang namanya struktur bullish di sini, bullish kecil. Dan sebelumnya dia terkonfirmasi membuat yang namanya breakout structure ya. Membentuk yang namanya struktur breakout. Ketika harga sideways dan dia terjadi konfirmasi breakout, kita tahu bahwasannya area tersebut jika mengalami retracement itu kita bisa pakai untuk entry, atau area yang sideways ini berubah menjadi area demand, teman-teman. Nah, pertanyaannya kan kita nggak mungkin entry menggunakan range sebesar ini, atau kita nggak tahu nih kira-kira kita ambil mana sih dengan range sebesar ini yang paling bagus kita entry di harga berapa. Nah, ini aku akan jawab di sini. Nah,
Yang aku ambil di price seperti ini adalah angka daripada 50% dari zona. Nah, angka 50% itu kita bisa ambil menggunakan Fibonacci. Kita ambil dari harga tertinggi dan harga support yang terjadi di dalam zona ini, teman-teman. Misal ini adalah harga resistennya dan kita ambil harga terbawahnya atau supportnya di sini, di area zonanya. Nah, kita dapat angka 2643. Biar gampang, aku akan tandain di sini. Oke. 243. Kita dapat area ini, kita langsung hapus aja. Nah, di sini itu dia kalau semisal kita turunkan di time frame H1, dia terjadi yang namanya correction. Ya. Terjadi yang namanya corrections yang dimana membuat harga itu terjadi yang namanya respect, teman-teman. Respect di area ini. Oke, ketika dia berhasil respect, gue langsung memasuki untuk entry di area tersebut. Dan kalian bisa lihat ya, hasilnya gue bisa merubah 600 US dollar menjadi 2.200 US dollar. Tapi tenang aja ya, nanti di akhir video kita langsung withdraw bareng-bareng dan aku akan tunjukin ya bukti dana masuk ke dalam rekening gua. Nah, kita lanjut. Ketika kalian melihat seperti ini ya, di sisi lain kita tahu bahwasannya area ini adalah area DOP, Daily Open Price, atau DOM, Daily Open Market. Terserah kalian nyebutnya apa. Tapi yang jelas di mana harga itu terjadi pembukaan harga itu di mana. Intinya seperti itu. Ketika harga open kan ketika lo trade di gold ya, itu kan tutup jam 4 pagi. Bukanya sekitar jam 5 sampai jam 6 tergantung broker yang lo pakai apa. Nah, ketika harga buka atau market open, itu kalian tandain. Itu kira-kira harga bukanya di harga berapa. Kalian tandain untuk pengarahan untuk trading kalian ke depannya. Jadi kalian bisa lihat dari harga DOP atau DOM-nya, teman-teman. Dengan itu kita bisa bagi dua reason. Di sini ada dua reason. Yang pertama adalah dia ada di dalam area zona ya, teman-teman. Area zona demand yang sebelumnya dia udah di breakout. Terus yang kedua adalah area daily open price. Nah, kenaikannya ini ketika dia berada di dalam DOP-nya itu dia mengalami kenaikan sampai 200 pip, teman-teman ya. Sebenarnya kalau misal dilihat dari range H4 itu kecil, tapi menurutku 200 pip untuk merubah flipping full margin itu udah gede banget, 200 pip. Jadi area ini yang aku ambil untuk entry. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ya. Ini total aku profit sekitar 1.600 US dollar. Kalian bisa cek di sini. Kita langsung withdraw hasil profit yang kita dapat hari ini, teman-teman. Oke, kita langsung masuk di Exness. Aku pakai Exness, teman-teman. Kalau misal mau daftar, langsung aja klik link yang ada di bawah, teman-teman. Di sini aku withdraw 2.000 US dollar atau sekitar 32 jutaan. Oke, langsung aja aku confirmation. Nah, jadi untuk withdraw itu butuh konfirmasi ya. Konfirmasi ini bisa berubah Google Authenticator ataupun pakai email. Cuman kalau misal aku lebih enak pakai Google Authenticator aja. Jadi kalau misal kita di luar negeri atau mungkin lagi nggak ada sinyal, is no problem, nggak ada masalah, teman-teman. Oke, langsung kita request withdrawal dan confirm. Nah, di sini withdraw kita langsung diproses dan ini adalah bukti mutasinya dana masuk ke dalam rekening gua. Jadi caranya seperti itu. Jadi jangan samain gua sama mentor-mentor kalian yang ada di YouTube yang buat konten cuman tarik-tarik garis doang, nggak ada actionnya. Jadi semoga dengan adanya video ini itu bisa memberikan pengetahuan kepada kalian semuanya gimana sih cara untuk trading forex. Jadi kalian tahu di video ini. Jadi untuk actionnya kalian bisa backtest di dalam akun demo atau kalian bisa cek-cek juga berdasarkan historical market. Jadi caranya seperti itu. Oke, thank you semuanya. Bye bye. Be smart.